Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sholli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan mencoba mengambil ya inspirasi atau mengisi ya inspirasi ya diantaranya bagaimana supaya kita mempunyai semangat yang stabil ya, punya semangat, punya motivasi yang stabil ya, yang terus begitu ya. Minimal kalaupun turun ya tidak drop, tidak turun drastis ya. Jadi kita punya semangat, punya motivasi yang sifatnya fluktuatifnya tidak terlalu drop ya, tapi kemudian stabil atau bahkan cenderung terus meningkat ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi saya ya, artinya ini saya tidak mengambil cerita dari orang lain, mengambil bagaimana saya memotivasi diri agar terus tetap bersemangat berkarya. Itu apa diantaranya? Baik, salah satu hal yang kemudian bisa menjaga stabilitas semangat kita, dorongan kita untuk berkarya diantaranya adalah selain tentu kita mencari ridha Allah ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkarya, diantaranya juga adalah coba Anda mengingat-ingat suatu peristiwa yang penting dalam hidup ya, suatu peristiwa yang pernah dialami dan itu sifatnya sangat-sangat mempengaruhi ya dalam perjalanan hidup Anda. Nah, temukan kira-kira apa ya, silahkan kira-kira apa saja yang pernah dialami selama kurun waktu ke belakang ya, bisa dalam waktu yang dekat-dekat kemarin-kemarin ataupun dalam waktu puluhan tahun yang lalu ataupun saat masih kanak-kanak ya, itu coba dicari ya. Nah, kalau saya pribadi banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang tentunya membuat saya itu selalu bersemangat ya, selalu bersemangat. Diantaranya saja qadar Allah ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang maksudnya
ya tidak mapan begitu ya, keluarga biasa-biasa saja. Sehingga untuk bersekolah pun saat saya masih kecil itu susah ya untuk membiayai sekolah. Orang tua dulu kan tidak seperti orang sekarang ya, apalagi keluarga di desa ya, sehingga yang penting bisa baca, bisa tulis, begitu udah cukup ya. Itu pandangan orang tua dahulu. Nah, obsesi saya untuk melanjutkan belajar ya, itu salah satu dorongannya adalah ya, saat itu ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah ya, itulah yang membuat terus berusaha berjuang untuk memperoleh pendidikan yang sebisa mungkin saya dapatkan. Ya, akhirnya alhamdulillah dengan segala cerita di balik itu ya, qadar Allah, Allah menakdirkan saya bisa mengenyam pendidikan di pesantren ya, walaupun pesantren itu gratis ya, katakan pesantren itu gratis, namun tentu untuk kebutuhan sendiri seperti membeli sabun atau sarapan dan lain sebagainya tentu tidak bisa mengandalkan dari pemberian pesantren ya. Alhamdulillah ya. Jadi selama di pesantren itu saya kebetulan orang tua sudah tiada, dan waktu di pesantren ya tidak ada keluarga yang mendukung untuk masuk pesantren saat itu, maklum karena memang mungkin pemahaman keluarga yang awam begitu ya mengenai pesantren, sehingga saya masuk pesantren itu ya praktis ya, tidak memperoleh dukungan dari keluarga. Ya, oleh karena itu ya saya tidak berharap kiriman apapun dari keluarga. Bahkan selama pesantren itu saya tidak ditengok oleh keluarga. Ya, maksudnya ya oleh keluarga besar saya, baik kakak ataupun yang lainnya. Karena kebetulan qadar Allah, bukan kebetulan ya, qadar Allah maksud saya. Ibu sudah tiada ya, sudah anak piatu begitu, dan bapak saya juga tidak bisa melihat begitu atau tunanetra sejak saya lahir, sehingga praktis saya pesantren itu ya tidak ditengok oleh keluarga. Nah, untuk memperoleh kayak kebutuhan sabun mandi, kebutuhan sabun cuci dan sebagainya, saya banyak numpang ke teman ya, banyak numpang ke teman, tapi dengan hal dimana saya tentu tidak meminta secara cuma-cuma. Artinya saya sering kalau di pesantren itu misalkan yang mau nyuci hari ini siapa gitu, ini nanti saya cucikan ya, tapi ya mohon maaf saya minta, saya numpang numpang sabunnya untuk pakaian saya sendiri. Jadi saya mencucikan pakaian teman, kemudian saya menggabungkan pakaian saya ya dengan mencuci pakaian teman. Jadi otomatis sabunnya sabun yang dari teman. Atau bahkan kemudian kalau untuk keramas ya, sampoan itu saya mengutin zaman model sampo serbuk yang saset itu ya, masih ada sisa-sisa, saya pungutin, saya ambil, saya untuk kemudian keramas. Nah, basic yang seperti ini atau latar belakang yang seperti ini yang membuat saya selalu bergelora ya, bergelora bukan partai ya, selalu bersemangat ya, untuk meraih, untuk memperbaiki, untuk mencapai, untuk hidup lebih baik, apalagi untuk anak-anak dan keturunan saya. Seperti itu ya, sampai kemudian alhamdulillah ya, istilahnya saya bisa menyelesaikan pesantren ya, bahkan alhamdulillah ya, istilahnya singkat cerita ya, saya bisa kemudian belajar di
ya. Ma'had Alman